Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggi Irianti, NIM 1916030069, kelas Manajemen Bisnis Syariah B. Mata kuliah Akuntansi Biaya, dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda, SEMSI, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang harga pokok produk. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode full costing atau harga pokok penuh, dan variable costing atau harga pokok variabel. Metode harga pokok produk yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi, secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Metode full costing atau biaya tetap merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan menggunakan metode full costing, maka biaya overhead pabrik, baik yang variabel maupun tetap, dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik produk dalam proses maupun produk jadi. Variable costing atau biaya variabel merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, dikenal juga dengan istilah direct costing. Dengan menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik tetap diberlakukan sebagai period cost, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Perbedaan antara harga pokok penuh, full costing, dan harga pokok variabel atau variable costing. Yang pertama yaitu biaya per periode. Untuk metode full costing, adanya biaya per periode akan dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, tapi tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan dalam metode variable cost ikut membebankan biaya dalam produksi. Selanjutnya memiliki perbedaan pada perhitungan harga pokok produksi. Untuk menghitung pokok produksinya, bahwa terlihat metode full cost memakai beban overhead pabrik tetap serta variabel. Di sisi lain, pada perhitungan variable cost hanya menggunakan beban overhead variabel saja. Selanjutnya memiliki perbedaan pada pengaruh laporan keuangan dalam laporan laba rugi. Untuk menggunakan metode full cost, biasanya biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual. Namun, untuk metode variable costing akan dicatat baik itu produk terjual atau tidak. Oleh karena itu, biaya overhead tetap dilaporkan. Keunggulan metode full costing. Yang pertama, dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail atau komprehensif, karena memiliki dua jenis biaya, yaitu overhead tetap serta variabel. Yang kedua, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Yang ketiga, jika beban biaya overhead untuk barang yang belum terjual, maka bisa dialihkan dengan cara mengurangi atau menambah harga pokok. Keunggulan metode variable costing yang pertama yaitu apabila Anda ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, maka periode ini cocok untuk bisnis Anda. Yang kedua, metode ini juga biasa dipakai dalam mengendalikan biaya, karena variable costing bisa membagi biaya tetap yang terdiri dari dua golongan, yaitu discretionary committed, fixed cost, dan fixed cost. Yang ketiga, biaya dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus. Bahkan yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing.
Laporan keuangan metode forecasting pada umumnya terdiri dari harga pokok produksi atau penjualan, hasil penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran tetap, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum tetap, serta biaya administrasi dan umum variabel. Laporan keuangan metode variable costing pada umumnya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, serta biaya pokok produksi. Perhitungan harga pokok produk. Pada biaya tetap, elemen biaya periodik hanya terdiri dari biaya administrasi dan penjualan, serta elemen harga pokok produknya terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, serta biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pada biaya variabel, elemen biaya periodik terdiri dari biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan penjualan, serta elemen harga pokok produknya hanya terdiri dari komponen biaya overhead variabel serta biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Dari pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode forecasting semua biaya produksi diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Akan tetapi, ada biaya tetap yang belum dibebankan pada periode tersebut jika ada produk yang belum laku terjual, karena di dalam produk tersebut terdapat biaya overhead tetap yang melekat. Sedangkan metode variable costing hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel dalam perhitungan harga pokok produksi, di mana biaya tetap dianggap sebagai period cost dan langsung dibebankan pada period yang bersangkutan. Selain itu, dalam penyajian laporan keuangan terkait laba rugi, metode forecasting dan variable costing ini mungkin berbeda. Pada metode forecasting, biaya overhead tetap yang dilaporkan dalam laporan laba rugi hanya biaya overhead tetap produk yang telah terjual saja pada periode tersebut. Sedangkan variable costing, seluruh biaya overhead tetap yang terjadi dalam periode tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi periode tersebut, sehingga akan mengurangi pendapatan pada periode tersebut. Contoh soal forecasting. PT Jaya Raya memproduksi dan menjual alat jahit dari bahan besi. Adapun data operasionalnya sebagai berikut. Harga jual per unit sebesar Rp400.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit meliputi biaya bahan langsung sebesar Rp130.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp50.000. Biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp20.000. Biaya tetap per tahun sebesar Rp11 juta. Persediaan barang jadi meliputi unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi sebanyak 100 unit, unit yang terjual sebanyak 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun sebesar Rp6 juta. Biaya pemasaran variabel per unit sebesar Rp40.000 dikali 80 unit sama dengan Rp3.200.000. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variable costing yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Jawabannya yaitu biaya produksi berdasarkan flow costing sama dengan biaya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap, yaitu Rp130.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp11 juta dibagi 100 unit sama dengan Rp310.000. Harga pokok produk keseluruhan adalah sebesar Rp310.000. Laporan laba rugi forecasting. Penjualan 80 unit dikali Rp400.000 didapat Rp32 juta. HPP 0, persediaan awal 0. Harga pokok produksi 100 unit dikali Rp310.000 didapat Rp31 juta. Barang tersedia untuk dijual sebesar Rp31 juta. Persediaan akhir 20 unit dikali Rp310.000 didapat Rp6.200.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp24.800.000. Laba kotor didapat Rp7.200.000. Beban administrasi dan penjualan didapat Rp5 juta. Laba bersih didapat Rp2.200.000. Contoh soal variable costing.
Hitunglah HPP menggunakan variabel costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Biaya produksi berdasarkan direct costing atau variabel costing sama dengan bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel sama dengan Rp130.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp20.000 didapat sebesar Rp200.000. Laporan laba rugi variabel costing. Penjualan 80 unit dikali Rp400.000 didapat sebesar Rp32 juta. Biaya variabel 0. Harga pokok produksi 80 unit dikali Rp200.000 didapat sebesar Rp16 juta. Beban administrasi dan penjualan 80 dikali Rp40.000 didapat Rp3.200.000. Total biaya variabel didapat Rp19.200.000. Margin kontribusi didapat Rp19.200.000. Maka biaya tetap didapat overhead pabrik tetap didapat Rp11 juta. Beban administrasi dan penjualan didapat Rp9.200.000. Jadi, total biaya tetap didapat Rp18.200.000. Laba neto didapat Rp1 juta. Selisih laba neto antara full costing dan variable costing sama dengan Rp2.200.000 dikurang Rp1 juta sama dengan Rp1.200.000. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing sama dengan Rp310.000 dikurang Rp200.000 dikali 20 unit didapat Rp2.200.000. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.